Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh BKPSDM. Nah, secara detailnya Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa penyerahan SK P3K formasi tahun 2022 ya. Di video kali ini kami akan memberikan kabar baik bagi rekan-rekan semua. Selamat ya. Di sini kita akan melihat bahwa ada bukti SK bakal di tangan di bulan April 2023. Di samping itu kita akan lihat hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, khususnya rekan-rekan pelamar prioritas, baik yang berjumlah 127.000 maupun yang 65.000. Di sini kami akan tunjukkan bukti kuatnya. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Jika ada suara berisik, abaikan saja. Baik Bapak Ibu, 4 hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini khususnya bagi pelamar prioritas, yaitu yang pertama bahwa ada sebanyak 127.621 pelamar prioritas P1 yang mendapatkan penempatan ya di bulan Februari. Ini sebagaimana kita ketahui ini adalah di tanggal 2 dan 3 Februari. Lalu akan dilanjutkan dengan pengisian DRH. Ini akan dilakukan juga di bulan Februari, tepatnya di tanggal 22 Februari. Lalu akan ada usul dan penetapan NIP3K di bulan Maret. Nah, diprediksi Bapak Ibu akan menerima SK di bulan April 2023. Nah, ini Bapak Ibu kabar gembira pertama yang Bapak Ibu perlu ketahui khususnya pelamar prioritas 1 yang sudah menunggu penempatan di bulan Februari. Nah, kita akan lihat buktinya Bapak Ibu. Bahwa buktinya di sini adalah, nah ini adalah informasi dari daerah ya, nama perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini adalah agenda tahunan di daerah ini, adanya penyerahan SK P3K formasi tahun 2022. Waktu pelaksanaan kegiatan penyerahan SK-nya itu dilaksanakan di tanggal 3 April 2023 yang berlokasi di Aula PB Sudirman. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh BKPSDM. Nah, secara detailnya Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa penyerahan SK P3K formasi tahun 2022 ya. Ini berarti yang penempatan bulan Februari. Ini tanggal pelaksanaan SK-nya adalah penyerahan SK-nya adalah 3 April 2023. Ini bukti nyata bahwa Bapak Ibu akan menerima SK mulai di bulan April 2023. Apakah serentak? Nah, ini tentu saja tergantung dari kesiapan Pemda. Ini adalah dari BKPSDM Kabupaten Jember. Nah, kemudian informasi hal kedua yang penting Bapak Ibu ketahui bagi pelamar prioritas adalah khusus P2 ya. Kalau tadi P1, sekarang untuk khusus P2, P3, kemudian pelamar umum dan khusus P2, P3 yang lulus observasi, ini penempatannya nanti juga akan diumumkan pada bulan Februari. Sama ya jadwalnya, yaitu sesuai jadwal 2 sampai dengan 3 Februari. Dan pasca sanggahnya itu tanggal 20 Februari. Dan pada tanggal 22 Februari juga mengisi DRH sama sepertinya rekan-rekan P1 dan NIP itu pada bulan Maret, serta SK diserahkan juga di bulan April 2023. Nah, ini sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Kita fokus pada poin ke-15 yang saat ini ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023 dan secara finalnya ini akan diumumkan kelulusannya yang pasca sanggahnya ya, yang tanggal 20 dan 21 Februari 2023. Nah, kemudian hal ketiga dari 4 hal penting yang perlu diketahui dari pelamar prioritas di tahun 2023, nah ini di tahun depan Bapak Ibu, di tahun 2023 ini nanti tetap dipastikan akan dibuka ya kembali seleksi CASN, dan ini bahkan bukan hanya P3K, akan dibuka PNS dan P3K sekaligus. Dan khusus untuk guru ya, ini diminta memperbaiki data di Dapodik mulai dari Januari 2023 terkait linearitas ya, terkait linearitas ya, ini berkenaan dengan matchingnya ijazah Bapak Ibu dengan beban ajar yang ada di sekolah yang terdata di Dapodik. Ini kita ambil informasi pelajarannya dari rekan-rekan yang kemarin saat tidak berhasil resum meskipun ada formasi di daerahnya dikarenakan Bapak Ibu tidak linear ya dalam mengajar di Dapodik. Jadi dipastikan bahwa di tahun 2023 nanti akan dibuka kembali CASN baik PNS maupun P3K. Bukti nyatanya kita dapatkan dari website Menpan RB langsung, yang mana dipastikan pemerintah membuka penerimaan CASN tahun 2023
Informasi berita tanggal 26 Desember 2022 yang sudah dilihat oleh 9.746 orang. Di sini Pak Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen CASN yang terdiri dari PNS ya, CPNS dan P3K pada tahun 2023 dengan menerapkan 4 arah kebijakan. Dan di antara 4 arah kebijakan itu adalah fokus pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Ini bukti poin ketiga dari 4 poin penting yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian 4 hal terakhir yaitu berkenaan dengan posisi P1 ya. Posisi P1 tanpa formasi, yang tanpa formasi itu ada 65.954. Kemudian dari 65.954 itu 46.941-nya ada jaminan Bapak Ibu untuk ditempatkan langsung di tahun 2023. Namun 19.013-nya masih belum ada jaminan. Nah, penuntasannya ini akan dilakukan melalui 3 kebijakan Nadiem Makarim yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, buktinya ini kita dapatkan dari paparan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan bahwa nanti di tahun 2023 akan dituntaskan itu sebanyak 65.954, yang sudah mendapatkan jaminan terdapat kebutuhan itu adalah 46.941. Kemudian yang belum mendapatkan jaminan yaitu 19.013, di mana di sini angka 19.000-nya ini akan mengecil jika Pemda menambah usulan formasi atau 3 kebijakan Mendikbud itu dapat direalisasikan. Apa saja kebijakannya? Di sini kabar gembira untuk guru pejuang P3K, Nadiem Makarim membeberkan 3 paket kebijakan yang ini disampaikan pada Hari Guru yang dihadiri oleh Bapak Joko Widodo. Pertama adalah pemerintah pusat nanti akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diusulkan itu oleh Pemda tidak mencapai 100. Itu nanti akan dilengkapi oleh Kementerian Pendidikan. Ini kabar baik pertama. Kedua adalah Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur ya secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Kemudian yang ketiga adalah dana spesifik yang tadi untuk pengangkatan itu hanya akan ditransfer ke daerah ataupun ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi jangan sampai uang yang sudah diplot itu dipakai terlebih dahulu oleh Pemda. Nah, ini Bapak Ibu kebijakan yang akan menuntaskan rekan-rekan yang 65.954 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 akan dituntaskan di tahun 2023, dan apabila ini terrealisasi maka 19.013 ini pun akan mendapatkan solusi dari pemerintah. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan 4 hal penting yang perlu diketahui oleh rekan-rekan prioritas menuju penyerahan SK di tahun 2023, tepatnya di bulan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.